Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah semua hari ini happy? Bahagia semua ya? Wah, apalagi yang merayakan Valentine's. Wah, ya. Yang lagi berbagi kasih, yang mengekspresikan kasihnya dengan, mungkin juga ada yang pakai baju pink di sini, atau mungkin laki-laki pakai baju pink, ya, jadi pinky boy. Ya. Hidup kita tidak selalu diliputi sukacita. Ada saatnya bahkan hidup ini begitu berat rasanya. Ada beban yang sepertinya berkilo-kilogram yang membuat bukan hanya bahu kita miring-miring, tetapi juga kadang pikiran kita miring-miring. Apalagi kalau sudah mengurus namanya orang sakit. Mungkin saudara-saudari kita sebagian di sini atau beberapa mengalami di masa pandemi ini begitu sulit. Apalagi kalau mengurus orang sakit yang namanya terpapar COVID. Berat. Apalagi kalau ekonominya makin nyungsep. Ya. Penghasilan seret, pengeluaran bertambah banyak. Dulu tidak perlu beli masker, sekarang beli masker. Padahal dulu cukup pakai lipstik, sekarang lipstik tinggalkan. Karena mau tebal mau tipis tidak kelihatan. Ya. Betul kan? Jadi ada pengeluaran berkurang tapi bertambahnya banyak. Hand sanitizer, ya, yang dulu cukup pakai lotion, ya, nyamuk pun takut. Ya. Sekarang kita tiap saat ini pakai seperti nakes, tenaga kesehatan. Ya. Pengeluaran mungkin bertambah. Belum tentu pada pekerjaan. Beban seperti ini ternyata juga dialami oleh seorang suami yang bekerja keras di kantor. Lalu dia melihat istrinya kok enak-enak di rumah, ya, mengurus rumah dan anak-anak saja. Kemudian karena dia merasa sudah terbebani di kantor dan lihat juga istri di rumah ini ongkang-ongkang kaki dan santai saja, akhirnya dia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong prihatin sama saya dong. Saya kerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang lembur sampai malam. Istriku enak-enak di rumah. Saya mau jadi istri saja. Doanya didengarkan oleh Tuhan. Baik, Bapak yang sungguh besar hati, saya mengabulkan doamu. Mulai besok pagi engkau menjadi istri dan istrimu jadi suami. Orang Jawa mengatakan, begitu bangun, dilala sudah jadi istri. Jadi sebelum anaknya bangun, dia menyiapkan semuanya. Sarapan segala macam, pintu, jendela ini siap dibuka supaya segar rumah itu. Lalu anak-anak begitu bangun sudah diarahkan untuk mandi dan seterusnya. Siapkan pakaiannya sebelum pergi sekolah. Diajak sarapan dulu. Setelah itu berdoa, lalu berangkat sekolah. Pulang dari sekolah mampir ke pasar sekalian belanja. Nah, ini sudah kembali hampir jam 8. Dia sendiri belum sempat sarapan, pikir, ini harus menyiapkan lagi menu untuk makan siang. Begitu jam 11, jemput lagi anaknya. Setelah balik dari sana, anaknya sudah disiapkan snacknya di rumah. Dia masih ingat, tagihan listrik belum dibayar, air juga belum bayar. Dia cari lagi di mana bank terdekat, transfer. Pulang cepat-cepat masak untuk makan siang. Lalu setelah itu dia mengajak anaknya makan, dan setelah makan, waduh, ini peralatan dapur belum dibersihkan, piring belum dicuci. Akhirnya dia mau beres-beres di dapur lagi. Lalu dia berusaha supaya anaknya tidur sehingga dia bisa bekerja. Sore baru dia ingat makan. Setelah itu menyiapkan lagi makan malam. Wah, dia bilang ternyata tidak selesai-selesai ini pekerjaan. Setelah makan malam harus mendampingi lagi anaknya belajar. Dan memang dia masih ingat, wah, kalau bangun besok pagi begitu banyak tumpukan peralatan dapur dan semuanya belum beres. Dia membersihkan lagi. Akhirnya belum jam 10 malam dia sudah capek dan tertidur. Hari kedua dia lakukan hal yang sama. Hari ketiga dia datang lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tidak sanggup saya menjadi istri. Kelihatannya gampang tetapi susah sekali. Sengsara saya dari pagi sampai malam, sibuk terus. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Baik, tapi kamu harus menunggu 9 bulan lagi. Kenapa lama sekali Tuhan? Tidak yang lalu, cepat, Engkau langsung mengabulkan doaku.
Ingat, 9 bulan lagi, karena sekarang kamu hamil. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita merasa begitu susah, ya, dan berdoa, dan kita mau apa yang kita minta, yang kita kehendaki itu yang terjadi. Akhirnya kita tambah susah lagi, karena ternyata Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan itulah kehendak Tuhan. Si kusta hari ini yang kita dengarkan dalam Injil memohon kepada Tuhan bukan dengan kehendaknya yang terjadi, tapi kalau Engkau mau Tuhan, Engkau dapat mentahirkan daku. Kalau Engkau mau, dengan kata lain, jadilah kehendak-Mu. Seperti Bunda Maria mengatakan, fiat mihi, jadilah padaku menurut yang Kau kehendaki, karena yang kehendak Tuhanlah yang terbaik. Inilah permohonan seorang beriman. Bahkan penderitaan begitu berat, dia pasrahkan kepada Tuhan, menjadi ringan. Karena dia tahu kekuatannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Dia yang memberikan kekuatan sejati. Dan karena iman inilah, kemudian permohonan dalam doa si kusta dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun bersabda, aku mau, jadilah engkau tahir. Apa yang terjadi? Ya sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita memang, saya katakan tadi, tidak selalu diliputi sukacita. Ada saatnya susah, bahkan berat. Kepala ini berat. Sudah minum Bodrex pun masih berat. Ingat, Tuhan senantiasa membuka pintu rahmat bagi kita. Termasuk ketika kita mengalami kusta dalam relasi kita. Mungkin ada kebohongan, kebobrokan, dan seterusnya yang kita sembunyikan, yang menimbulkan kusta dalam diri kita. Atau dalam relasi kita dengan pasangan hidup kita, dengan anggota keluarga kita. Kita mengalami begitu banyak kusta yang membuat kita terasing. Ingat, si kusta ini dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat ini dikisahkan, si kusta ini diasingkan dari komunitasnya, tidak boleh masuk ke perkemahan. Ini mirip dengan saudara-saudari kita yang terpapar COVID. Bahkan ada yang lari terbirit-birit, dikejar Satgas. Karena apa? Dianggap membahayakan. Hanya bedanya, kalau sekarang yang positif COVID dicek oleh tenaga medis, dulu yang kena kusta, yang memeriksanya siapa? Imam Harun dan anak-anak yang menjadi imam. Dan sama, mirip ini dengan apa yang kita alami di masa pandemi ini. Pertama begitu dicek, oh ada tanda-tanda ini kusta. Ini bulu yang ada di tangannya jadi putih, kemudian penyakitnya di bawah kulit. Isolasi mandiri 7 hari. Setelah itu datang lagi, dicek lagi. Kalau belum beres, 7 hari lagi. Bahkan setelah mereka dinyatakan tahir pun ada ritual yang panjang. Persis itu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Pergi kepada imam, persembahkan apa yang disyaratkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Peristiwa penyembuhan ini, mujizat yang dialami oleh si kusta adalah pemulihan martabatnya. Dia disatukan kembali dalam komunitasnya. Dan gambaran hidupnya, gambaran dirinya sebagai citra Allah dipulihkan, ditebus oleh Sang Juru Selamat. Inilah penciptaan kembali, pemulihan martabat manusia dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk merasakan lagi kebersamaan sebagai umat Allah yang dikasihi, yang diberkati, yang mengalami kedekatan satu sama lain. Karena kusta mengasingkan orang, ada alienasi, bahkan tidak sedikit yang mengalami seperti sekarang yang isolasi mandiri, boring, loneliness, mengalami kesepian, sehingga bebannya bukan hanya beban fisik, tapi ada beban psikis, beban sosial. Setelah keluar, ini ex-COVID. Kami mengalami, ada beberapa rekan imam yang kembali, bahkan saya sendiri yang karena dekat dengan salah satu imam yang terpapar COVID, itu dilihat seperti orang kusta. Kalau ada staf yang lihat jauh-jauh sedikit, Ustaz. Ini pengasingan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita menderita, yang hendak menyatukan kita kembali sehingga kita boleh hidup secara normal dan melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Inilah mujizat yang besar
Dan Ekaristi yang kita rayakan ini adalah mujizat kasih Tuhan diberikan kepada kita manusia yang berdosa, sehingga kita hidup dalam Kristus. Seperti Santo Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Dan Santo Irenaeus mengatakan, Gloria Dei homo vivens. Kemuliaan Allah tampak ketika manusia hidup sejahtera atau manusia selamat. Semoga kita semua mengalami mujizat Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita karena iman kita akan Allah yang Maha Pengasih. Tuhan memberkati kita sekalian.